Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel yang sedikit-sedikit agak pedas lah. Jadi kita berita baik di media massa, televisi, media sosial, Twitter masih diramaikan tentang penundaan pemilu. Nah, ada banyak berita, siapa dalangnya, siapa yang diuntungkan. Nah, inilah yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini, dan saya akan berikan judul adalah siapa dalang dan untung serta dirugikan penundaan pemilu 2024 ini. Nah, itulah judul yang akan coba saya sebagai masyarakat bawah lah berpendapat. Yang orang yang hebat-hebat sudah banyak lah yang berpendapat. Nah, kalau ditanya saya siapa dalangnya, nah kita kan sudah tahu. Tentu orang selingkaran istana lah, orang dalam pemerintahan lah semua. Nah, itu kan wacana ini dari pertama ada dari menteri lah, kita udah tahu siapa menterinya, yaitu kalau saya nggak salah itu dari yang bernama Bahlil. Nah, ini Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Nah, sudah itu ada juga dari partai-partai pendukung pemerintah. Nah, ada dari Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PKB, ditambah lagi satu partai lagi yaitu Ketua Umum PAN yang lagi merapat ke pemerintahan nih. Jadi mereka begitu semangat betul untuk melaksanakan penundaan pemilu ini. Jadi kalau mencari dalangnya nggak usah jauh-jauh lah. Ya di sekitar kekuasaan lah. Nah, sekarang siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan tentu para elit-elit politik. Presiden sudah jelas diuntungkan, menteri sudah jelas, anggota-anggota DPR, MPR, DPD sudah jelas diuntungkan. Mereka terus berkuasa karena penundaan ini sudah jelas diuntungkan. Nah, yang paling dirugikan, nah inilah tentu tak lain tak bukan adalah tentu rakyat Indonesia, karena kita tidak diberikan pelajaran politik yang baik atau contoh pelajaran politik yang tidak baik oleh elit-elit politik kita ini. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah cuma syahwat politik saja. Nah, jadi kalau ini terus dilakukan, kalau menurut saya sebagai masyarakat biasa, Presiden percuma saja mengucapkan sumpah kalau menurut saya. Nah, lihatlah Presiden, kita lihat bersumpah. Nah, sumpah Presiden itu sudah jelas bunyinya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, memegang teguh undang-undang dasar berarti apa? Berarti undang-undang dasar 1945, konstitusi kita. Nah, jelas. Nah, konstitusi kita sudah mengatakan, sudah tegas mengatakan bahwa masa jabatan presiden cuma 2 periode. Satu periodenya 5 tahun. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sudah jelas ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lihat, baca di pasal 7. Jelas semua mengatakan itu. Presiden itu cuma masanya satu periode. Boleh dipilih satu kali lagi, satu periode lagi. Berarti 2 periode. Contoh sudah ada, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Cuma 2 periode. Nah, inilah kalau ini terus berlanjut, itulah saya katakan tadi, contoh
yang tidak baik bagi masyarakat tentang pelajaran politik. Dan kita lihat alasannya pun pernah saya katakan sebelum ini tidak masuk di akal alasannya. Ya, alasannya ekonomi kita makin sulit, utang kita menggunung, ya, pandemi sampai sekarang belum selesai. Nah, kalau itu kan sudah jelas, itu kan tugas pemerintah. Kalau ekonomi kita sulit, utang menggunung, pandemi tak selesai, itu tugas pemerintah. Jangan dikaitkan dengan pemilu, penundaan pemilu. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab presiden. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah negara ini, berarti tanggung jawab dia. Sudah jelas. Nah, kalaulah ekonomi kita ini kan sudah bermasalah sebelum pandemi ini, sudah bermasalah. Utang saja sudah bermasalah sebelum pandemi ini. Nah, berandai-andai lah kita nanti, berandai-andai seandainya ini disanakan penundaan. Nah, ekonomi semakin sulit, tetap semakin sulit. Utang kita tetap semakin menggunung. Sekarang kalau saya nggak salah nih, saya baca di beberapa media sudah hampir 7.000 triliun lah utang pemerintah sama swasta. Nah, kalau ini nggak selesai, nah ditambah lagi alasannya bahwa pandemi sampai sekarang belum selesai. Nah, kalau pandemi terus saja nggak selesai, bagaimana penundaan ini? Akan terus kita tunda. Di mana cara berpikirnya? Jadi itulah, percuma sajalah kami rakyat ini diberikan dengan 4 pilar di negara kita ini: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Sudah jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas di sana. Ada kalimat jelas, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, inilah, cerdaskanlah rakyat ini. Jangan syahwat politik saja dilihatkan. Undang-undang itu sudah jelas, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas. Saya ulang sekali lagi, tanya pada pakar-pakar ahli-ahlinya. Sudah jelas mengatakan bahwa masa presiden itu cuma 2 periode. Nah, itu nggak tahu lah saya nanti. Mana tahu ada niat dari MPR untuk merubah atau mengamandemen undang-undang dasar kita ini. Itu saya nggak ngerti lah lagi. Tapi yang saya tahu sebagai masyarakat biasa melihat apa yang terjadi, tak ada halangan sebetulnya. Pemilu sudah diputuskan tanggal 14 Februari 2024. Sudah jalan serentak semua. Sudah serahkan kepada KPU untuk menjalankannya. Sudah selesai itu. Nah, terakhir saya katakan, saya ingatkan bahwa ada satu kalimat yang bagus, ada pernyataan yang bagus dari seorang ahli filsafat yang cukup terkenal juga negara kita ini sekarang, yaitu Rocky Gerung. Dia pernah mengatakan bahwa tujuan etis pemilu ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan demokrasi bangsa ini. Jadi cerdaskanlah rakyat ini, terutama dalam berpolitik. Berilah contoh-contoh berpolitik yang baik. Cukup sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.